Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener nggak? Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pendiri Yayasan Mambaul Quran Ibu Hajah Eti Erawati SPDI, yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Mambaul Quran Bapak Kiai Haji Ade Afan Miladi LCMA, yang kami hormati para kepala sekolah atau madrasah, Kepala MI Nurul Roja Ibu Laili Akhiliyah MPD, Bapak Nurin Zailani SPD Kepala MA Al-Wasatiyah, Bapak Ahya Al-Ansori Al-Hafiz SPDI Kepala SMP Plus Islam Al-Wasatiyah, yang kami hormati para Dewan Guru Mambaul Quran, yang kami hormati para wali murid baru Yayasan Mambaul Quran. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti rapat silaturahmi virtual pengurus dan Dewan Guru Yayasan Mambaul Quran dengan para ibu bapak wali murid calon santri Mambaul Quran tahun pelajaran 2021-2022. Shalawat serta salam marilah sama-sama kita lakukan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Para bapak dan ibu, acara ini yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga tanya jawab, dan terakhir doa penutup. Kita buka acara ini dengan baca surah Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan musibah yang menimpa negara Indonesia berupa COVID-19 akan segera diangkat dan hilang dari bumi Indonesia. Al-Fatihah. Ya Bang, ya kan sangat nasyaallah mustaqim insyaallah. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Acara yang kedua sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala MA Al-Wasatiyah pada Bapak Nurin Zailani SPD, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang hormati dari Yayasan Ibu Eti Erawati yang sama-sama kita di Yayasan Mambaul Quran Haji Ade dan yang sama-sama kita hormati Ibu Madrasah Ibu Nurul Roja, Ibu Ade Akhiliyah DMA, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ade Akhiliyah, dan yang saya hormati para guru-guru semua, dan yang saya hormati pula para bapak ibu yang mudah-mudahan hari ini dapat menonton langsung lewat YouTube ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya kepada kita,
yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan tak kalah pentingnya nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Baik, kan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini terkait calon santri dan santriwati dan calon siswa-siswi khususnya Madrasah Aliyah Al-Wasatiyah. Pertama terkait dengan kegiatan belajar mengajar KBM ya. Kegiatan belajar mengajar kita ya pada saat ini kita masih belum bisa pastikan kapannya untuk pembelajaran tatap muka. Karena kita masih mengikuti peraturan dari pemerintah. Dan pemerintah masih pada saat ini menetapkan untuk pembelajaran daring ya, pembelajaran secara online. Jadi kita tidak bisa memaksakan untuk tatap muka, ya. Karena ketika kita melaksanakan tatap muka, berarti kita melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, ketika kita melanggar peraturan dari pemerintah, maka ada sanksi yang harus kita terima dari pemerintah itu. Karena semua kegiatan yang ada di daerah itu pasti terpantau semua, ya, oleh Satgas Covid, ya. Apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya Satgas Covid mulai dari daerah, desa, kecamatan juga ya sedang melakukan PPKM darurat ya. Jadi semua kegiatan itu terbatas, tidak leluasa seperti setahun sebelumnya sebelum ada Covid. Maka dari itu tentang kegiatan belajar mengajar kita masih belum bisa dipastikan kapan untuk tatap mukanya. Kita masih menunggu keputusan dari pemerintah. Kalaupun memang harus ada tatap muka, maka itu harus ada edaran dari pemerintah. Itu terkait tentang kegiatan belajar mengajar. Karena siswa kita nanti itu terbagi dua, ya. Pertama siswa dalam. Siswa dalam itu adalah siswa yang memang dia belajar di Madrasah Aliyah Al-Wasatiyah dan dia juga mondok atau nyantri di Manbaul Quran. Ini ketika nanti memang sudah belum ada pembelajaran tatap muka, maka kita adakan pembelajaran luring ya di luar jaringan. Jadi kegiatan di pesantren masih berlanjut, kalaupun memang sudah. Jadi nanti siswa luar, kedua adalah siswa luar. Siswa luar adalah siswa Madrasah Aliyah Al-Wasatiyah yang memang di sekitaran kampung sini yang memang jaraknya tidak jauh. Ya, itu namanya siswa luar. Jadi mereka itu pulang pergi. Nah, mereka yang pulang pergi itu, maka kita lakukan pembelajaran secara online, ya. Tidak bisa datang langsung ke sekolah, ya. Karena ya itu tadi peraturan pemerintah itu, kita masih melakukan PPKM darurat. Jadi seperti itu terkait tentang kegiatan belajar mengajar. Dan kemudian saya minta seringkali yang kedua antara orang tua dan wali murid, ya. Nah ini yang sering terjadi, yang saya lihat itu wali murid dengan kelas itu cuek-cuek aja, ada komunikasi, tidak ada apa ya, nah, gitu. Jadi perkembangan anak kita tidak tahu bagaimana seharusnya. Tua bisa mengecek juga kemajuan anak kita. Itu bisa kita pantau melalui wali siswa, ya, wali kelas. Ya, jadi kemajuan anak kita perlu dipantau juga. Jadi ada koordinasi. Oh, Bu, anak saya di sekolah bagaimana? Bu, nilai anak saya bagaimana? Bu, kelakuan anak saya di sekolah bagaimana? Nah, itu kiranya perlu untuk berkoordinasi antara wali murid dengan wali kelas. Saya harap demikian. Lagi perkembangan anak gitu. Apalagi pembelajaran kita pada saat ini melakukan pembelajaran online nantinya, ya. Pembelajaran online. Nah, itu perlu sangat sekali ya koordinasi antara wali kelas dengan wali kelas dengan wali murid, ya, betul. Kita lebih berkoordinasi lagi. Nanti pun wali kelas akan lebih ekspresif lagi ya
dalam menindaklanjuti kepada anak-anak kita di kelas. Dan ketiga yang saya harap ini anak-anak kita mematuhi peraturan sekolah dan peraturan pesantren, ya. Karena sekolah kita mempunyai peraturan, pesantren kita mempunyai peraturan, maka peraturan itu harus ditaati, ya. Kita masuk jam berapa, hari ini pakai seragam apa, hari ini pelajaran apa, jadwal piket itu siapa, gitu. Nah, ini harus dipatuhi, ya. Karena seringkali terjadi di lapangan itu ketika contoh pembelajar piket lah. Piket, mereka itu seringkali cuek, bahkan saling menyerahkan gitu. Kamu aja. Nah, ini yang sering terjadi di kita, ya. Maka dari itu, ya, saya berharap kepada calon siswa-siswi dan calon santri agar lebih mematuhi lagi peraturan yang telah ditetapkan dari sekolah dan dari pesantren. Gitu. Jangan sampai terjadi ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Dan setelah itu, ya, saya berharap ketika melakukan kegiatan sesuai aturan, jangan ada kegiatan yang di luar aturan, gitu. Harus mengikuti aturan yang ada dan sering bertanya kepada gurunya. Kemudian yang ingin saya bahas adalah mengenai MPLS, ya. Kalau yang sering disebut itu dulu MOS, ya, mata orientasi siswa. Lalu di madrasah disebutnya matsama, ya. Matsama. Nah, kemungkinan MPLS kita ini dilakukan juga secara online. Kita berkenalan secara online, gitu. Bisa nanti kita lakukan dengan misalnya ya Zoom meeting atau juga dengan Google Meet, ya. Nanti juga insya Allah akan kita lakukan secara streaming, ya, di YouTube. Gitu. Jadi karena memang peraturan kita belum bisa pada sini belum bisa dilakukan dengan cara tatap muka. Bisa kemungkinan MPLS kita atau MOS kita secara online. Kemudian terakhir yang ingin saya bahas adalah jaga kesehatan diri kita, ya, jaga kesehatan diri kita. Kalau bukan kita yang menjaga diri kita, siapa lagi, ya? Agar kita lebih bisa melakukan kegiatan kita secara sehat, ya. Makan yang sehat-sehat, ya. Makan yang banyak-banyak vitamin lah. Dan terlebih lagi banyak air putih, ya, agar kita terhindar dari penyakit, gitu. Apalagi sekarang musimnya pancaroba, ya, banyak yang sakit karena perubahan iklim. Jadi sering panas, sering dingin, itu badan kita kadang-kadang susah menerima. Ya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan selalu Rabbal Alamin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nurul Roja pada Ibu Ade Laili Akhiliyah MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pendiri Yayasan Manbaul Quran Ibunda Hajah Eti Herawati SPDI, yang terhormat pimpinan Yayasan Manbaul Quran Kanda Ade Akwan Miladi LCMA, yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Plus Islam Al-Wasatiyah Al-Ustadz Ahya Al-Ansori SPDI Al-Hafiz, Kepala MA Al-Wasatiyah Bapak Nurin Jailani SPD, Bapak Ibu Guru Dewan Guru, Bapak Ibu Dewan Guru Yayasan Manbaul Quran, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan pada hari ini. Bapak, Ibu, Wali Murid, baik MI, Wali Murid baru, baik MI, SMP maupun MA Al-Wasatiyah yang berbahagia. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada hari ini Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul, bertemu tatap muka walaupun dalam secara virtual. Salawat dan salam marilah sama-sama kita curahkan kepada baginda di mood itu. Ya. Ulang. Ya. Mohon maaf. Untuk KBM MI Nur Roja tahun ajaran 2021-2022 masih dilaksanakan secara daring. Karena melihat situasi dan pemberitahuan atau himbauan dari pemerintah, yang mana kita belum bisa melaksanakan KBM secara tatap muka. Karena memang hampir 98% siswa MI Nur Roja ini adalah pulang pergi, tidak ada yang tinggal di asrama. Jadi kita putuskan untuk KBM yang memang awalnya untuk Kementerian Agama itu KBM tahun ajaran baru 2021-2022 itu dimulai tanggal 12 Juli besok. Tapi kita karena masih ada beberapa pertimbangan, akhirnya kita akan mulai KBM secara daring itu nanti setelah Idul Adha atau tanggal 21. Untuk kelas 1, wali kelasnya atau guru kelasnya itu akan dipegang oleh Ibu Robiatul Adawiyah SPDI. Nanti teknisnya kita akan laksanakan KBM daring melalui grup WA. Atau nanti pun ketika situasi penyebaran virus corona sudah sedikit mereda dan kita belum ada izin untuk tatap muka, nanti guru-guru ini akan membentuk beberapa grup, yang mana grup ini akan dikumpulkan dalam satu tempat yang rumahnya berdekatan dan akan ada pembimbingan secara tatap muka. Karena memang anak kelas 1 ini yang mana kita ketahui masih anak baru dan butuh kalau secara daring secara full memang agak susah ya, karena kita masih tahap pengenalan alfabet dan pengenalan angka-angka, yang mana ini harus dilaksanakan secara tatap muka. Yang pertama itu. Yang kedua, di sini ketika KBM daring ini peran orang tua, terutama anak-anak siswa kelas 1 itu sangat diharapkan secara maksimal. Karena kita tidak bisa kerja kerja secara sepihak aja dari guru aja, jadi harus ada peran orang tua dalam memantau pembelajaran secara daring ini. Jadi saya harapkan orang tua ketika jam belajar mohon dimaksimalkan untuk memantau anak-anaknya. Ataupun ketika orang tuanya ada yang bekerja atau ada berhalangan pada hari tersebut, orang tua bisa berkoordinasi ke wali kelas, akan diadakan akan menyusul pembelajarannya. Jadi tetap harus ada koordinasi, karena tanpa adanya koordinasi pembelajaran daring ini tidak akan maksimal dilaksanakan. Itu yang kedua. Untuk selanjutnya mungkin nanti akan diinfokan apabila ada perkembangan dan info-info lainnya terkait dengan KBM yang ada di MI Nur Roja. Jadi nanti kita secepatnya akan dibuat grup kelasnya, jadi bisa koordinasi dan komunikasi lewat grup dengan wali kelasnya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Lia. Selanjutnya sambutan dari Kepala SMP Plus Islam Al-Wasatiyah pada Bapak Ahya Al-Ansori Al-Hafiz SPDI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang kami hormati pendiri Yayasan Manbul Quran Ibu Hajah Heti Erawati, yang kami hormati Ketua Yayasan Manbul Quran Bapak Ki Haji Adakwan Miladi LCMA, kemudian kami hormati Kepala Madrasah Ibtidaiyah Nur Roja Ibu Adelaine Akhiliyah MPD, Kepala Madrasah Aliyah Al-Wasatiyah Bapak Nurin Jailani SPD, dan yang saya hormati segenap Bapak dan Ibu Dewan Guru Yayasan Manbul Quran, dan tak lupa pula yang saya hormati segenap Bapak dan Ibu wali murid dari siswa-siswi baru baik dari MI, SMP maupun Madrasah Aliyah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama dapat menghadiri dalam acara silaturahmi di segenap Dewan Guru Yayasan Al-Quran dengan wali murid siswa-siswi baru yang kita laksanakan silaturahmi ini dengan secara virtual. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan selalu pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah muhammadnya minadh dhulumati ilan nur. Segenap Bapak dan Ibu Dewan Guru, wali murid yang saya hormati, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu wali murid siswa-siswi baru atas kepercayaan Bapak dan Ibu untuk menitipkan putra-putri Bapak Ibu untuk melaksanakan pendidikan di salah satu lembaga Yayasan Al-Quran, yaitu salah satu SMP plus Islam Al-Wasatiyah. Ya, mudah-mudahan anak Bapak dan Ibu yang dipercayakan kepada kami kelak menjadi anak-anak yang salihin dan salihat dan anak yang berguna bagi agama, negara, nusa dan bangsa. Menjadi anak yang bisa diharapkan sesuai keinginan Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengacu pada kalender pendidikan, bahwasanya kalender pendidikan kalau dari Dinas Pendidikan tahun pelajaran baru ini dimulai pada tanggal 19 Juli. Ya, sebagaimana biasanya sebagai siswa-siswi baru, ketika memasuki tahun pelajaran baru ini salah satu kegiatannya yaitu melaksanakan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, atau yang dulu kita kenal dengan MOS, masa orientasi siswa. Tetapi di dalam pelaksanaan tahun pelajaran baru ini, pelaksanaan MPLS ini yang melihat pertama situasi dan kondisi penyebaran COVID-19 yang berdasarkan data dari gugus tugas COVID ini masih tinggi. Kemudian saat ini juga masih berlakukan PPKM dari pemerintah, sehingga pelaksanakan MPLS ini menurut peraturan dari pemerintah harus dilaksanakan secara online, tidak boleh dilaksanakan secara tatap muka. Nah, oleh karena itu dalam pelaksanaan MPLS ini insya Allah akan dilaksanakan dengan online gitu. Itu pun nanti kalau memang siswa-siswi yang mondok belum kembali, otomatis pasti akan kami laksanakan MPLS itu secara online, tidak dilaksanakan secara tatap muka. Ya, adapun teknisnya seperti apa? Ya, memang untuk saat ini lembaga SMP plus Al-Wasatiyah ya belum melaksanakan raker, belum gitu. Insyaallah sebelum tahun pelajaran baru, ya sebelum tanggal 19 kami akan melaksanakan raker untuk membahas teknis MPLS-nya itu seperti apa. Kalaupun memang online, ya nanti ya melalui
aplikasi bisa Google Meeting atau Zoom atau lain sebagainya. Nanti akan kami informasikan secara resmi. Segenap Bapak dan Ibu Dewan Guru yang saya hormati, kemudian kapan untuk aktif mulai KBM, terutama untuk kelas 7 ya. Ya, karena memang untuk siswa baru ini sebelum melaksanakan kegiatan belajar ini dilaksanakan terlebih dahulu kegiatan MPLS. Nah, adapun kegiatan, nah untuk MPLS ini pun kemungkinan nanti tidak sesuai dengan awal tanggal tahun pelajaran baru tanggal 19. Ya, kemungkinan saja bisa jadi nanti tanggal 23 ya atau 24-nya. Karena memang kalau tanggal 20 pun itu Idul Adha. Insya Allah untuk KBM mulai aktif itu pada tanggal 26 Juli. Bapak Ibu Dewan Guru segenap, Bapak Ibu Wali Murid yang saya hormati. Kemudian terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Ini ya saya memohon, apalagi ketika nanti memang KBM dilaksanakan secara online, tolong mohon ya kerjasamanya kepada Bapak Ibu Wali Murid. Ya, karena berdasarkan pengalaman ya, evaluasi dari tahun sebelumnya ketika pelaksanaan kegiatan belajar ini dilaksanakan secara online, ini peran orang tua itu sangat penting sekali ya Bapak Ibu. Jadi mohon ketika nanti pelaksanaan KBM ini dilaksanakan secara online, ya mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu ya wali murid sebagai orang tua untuk ya bekerja sama mengontrol anak-anaknya ketika ada dapat tugas dari Bapak dan Ibu Dewan Guru. Ya, untuk jadwal KBM untuk SMP ini kegiatan belajarnya ini dilaksanakan pada siang hari, yaitu mulai pukul 12.30 atau setengah 1 ba'da zuhur. Untuk jadwal pandemik ini jam pun tidak full, jadi dikurangi. Ya mulai dari jam setengah 1 siang sampai jam setengah 4. Lalu ketika sebelum pandemik ya, jadwal KBM itu di SMP setengah 1 sampai jam 5. Tetapi untuk di masa pandemik seperti ini ya jadwal tidak full ya Bapak dan Ibu. Jadi mulai setengah 1 sampai jam setengah 4. Itu mengenai KBM ketika nanti sudah berjalan, terutama khususnya ketika KBM-nya secara online, mohon dengan sangat kerjasamanya dari Bapak dan Ibu wali murid agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kepada Bapak dan Ibu wali murid, ketika ada keluhan atau permasalahan ya, terutama dalam ranah sekolah ya, silakan nanti Bapak dan Ibu ya, untuk ya, konfirmasi atau menanyakan kepada ya, pertama wali kelas, terutama ya kepada Bapak dan Ibu wali kelas. Ya, memang untuk saat ini ya, terutama siswa-siswi baru kelasnya memang belum kami tentukan. Insya Allah penentuan kelas nanti ketika rapat kerja yang insya Allah beberapa hari lagi akan kami laksanakan. Jadi mohon dengan sangat kerjasamanya kepada Bapak dan Ibu wali murid agar kegiatan-kegiatan sekolah, program-program sekolah yang kami laksanakan ini dapat berjalan ya, dengan barangkali itu saja yang saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yahya. Selanjutnya sambutan dari pendiri Yayasan Mambaul Quran pada Ibu Hajah Eti Herawati SPDI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu awala.
La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan, utlubul ilma walau utlubul ilma minal bahri ilal lahdi. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati unsur tenaga pengajar yang ada di Yayasan Manbul Quran, dari mulai kepala sekolah MI, SMP, SMA, dan seluruh dewan guru beserta stafnya. Bapak Ibu calon wali santri, calon wali murid baru yang saya hormati, para siswa-siswi, santriwan, santriwati, calon siswa dan siswi Yayasan Manbul Quran yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dapat mengikuti silaturahmi virtual di Yayasan Manbul Quran. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, juga pada para pengikutnya. Kita berharap semoga nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat bergabung, selamat bergabung dan selamat berada di bawah naungan Yayasan Manbul Quran. Semoga apa yang Bapak Ibu cita-citakan serta siswa-siswi, para santriwan santri baru yang dicita-citakan akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, khususnya para calon wali santri, jika nanti putra atau putri Bapak Ibu sudah masuk dan berada di lingkungan pondok pesantren Manbul Quran, kita selalu berdoa sebagai orang tua dan guru, selalu berdoa agar putra dan putri atau para santriwan santriwati betah dan kerasan tinggal di asrama atau di pondok pesantren. Sebagai siswa dan siswa atau para santri, dan juga harus mau mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh pondok pesantren dan oleh sekolah. Tentunya peraturan ini dibuat untuk memajukan dan untuk mengembangkan pondok pesantren dan sekolah. Kemudian, bila nanti putra Bapak Ibu sudah berada di pondok, tentunya banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh putra Bapak Ibu. Dan juga adanya keluhan-keluhan yang disampaikan oleh putra atau putri Bapak dan Ibu. Saya berharap bila nanti banyak keluhan dari putra dan putri Bapak Ibu, saya berharap dan saya mohon, keluhan itu jangan langsung ditanggapi dengan negatif. Di antaranya keluhan yang sering dan pertama disampaikan oleh putra-putri Bapak Ibu, itu kehilangan sendal,
kehilangan gayung mandi, perabotan mandi, peralatan mandi. Ditambah lagi kehilangan pakaian, bahkan pakaian dalam juga. Jadi kalau Bapak Ibu paham dengan pondok pesantren, itu udah biasa. Karena semuanya itu bukan hilang. Tapi karena putra-putri Bapak Ibu baru pisah dari orang tua, yang biasanya dilayani, yang biasanya dimanja, sementara di pondok pesantren dia harus mandiri dan belum bisa mengatur dan memelihara peralatannya. Jadi jangan langsung ditanggapi negatif, kita tanggapi dengan positif saja, bahwa itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di pondok pesantren. Itu bukan di Manbaul Quran doang, tapi hampir di seluruh pondok pesantren seperti itu. Kemudian kita ini nantinya akan melakukan belajar daring. Mudah-mudahan ya PPKM yang diberlakukan oleh pemerintah ini cuma sampai tanggal 20 Juli dan tidak nambah PPKM lagi. Dan kita berdoa semoga semua yang terjadi, yang menimpa negara kita ini akan cepat berakhir. Dan kita bisa belajar, terutama ya yang belajar, kita bisa belajar tatap muka. Kemudian masalah keuangan. Karena saya juga di situ sebagai bendahara pesantren, bendahara sekolah. Masalah keuangan siswa-siswi baru, ini saya berharap harus sudah lunas di bulan November 2021. Karena akhir November kita akan mengikuti ujian semester pertama atau PAT. Jadi sebelum masuk kepada ujian semester pertama atau PAT, semua keuangan, baik keuangan pesantren maupun keuangan sekolah sudah harus lunas. Untuk keuangan makan, pesantren dan sekolah, makan dan infak sekolah, ini harus pembayaran makan dan infak sekolah terakhir di tanggal 10 setiap bulannya. Nah, yang terakhir, untuk uang makan bulan Juli, karena putra Bapak Ibu tidak full sebulan, mungkin itu ada potongan, tapi potongan itu nggak gede, nggak besar, karena putra Bapak Ibu akan mendapatkan jas alma mater Yayasan Manbaul Quran. Jadi uang makan bulan Juli separoh dibagi dua ya, untuk jas alma mater dan untuk uang makan. Nanti ada pengurangan sedikit. Yang terakhir, mari kita berdoa. Semoga Bapak Ibu wali santri yang telah mempercayakan kepada Yayasan Manbaul Quran untuk mendidik anak-anaknya, baik itu di pesantren maupun di sekolah. Kita berdoa semoga semua anak-anak kita tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berakhlakul karimah, dan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Haji Heti. Selanjutnya sambutan dari Ketua Yayasan Manbaul Quran sekaligus
sebagai pimpinan Pondok Pesantren Membawa Quran. Ada Bapak Kiai Haji Ade Afan Miladi LCMA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah alaina futuhal arifin waftah lana abwaaba rahmatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna faddal alim alal abidi ka faddil qamari lailatal badri ala sairil kawakibi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya hormati Bunda Haja Eti Hadawati sebagai pendiri Yayasan Manbaul Quran dan pembina sekaligus pendiri. Yang saya hormati Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Roja, yang Ibu Ade Laili Akhiliyah MPD. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Plus Islam Al-Wasatiyah Bapak Ahya Al-Ansori SPDI. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Al-Wasatiyah Bapak Nurin Jailani SPD, para Dewan Guru yang berada di bawah naungan Yayasan Manbaul Quran yang saya hormati, para wali murid atau wali santri yang baru yang saya hormati. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada para wali murid yang telah bisa hadir dalam acara silaturahmi secara online atau secara virtual melalui streaming YouTube Yayasan Manbaul Quran. Juga ucapan terima kasih kami ucapkan kepada operator yang telah membantu terselenggaranya acara silaturahmi ini. Juga kami ucapkan terima kasih juga kepada para Dewan Guru yang juga hadir dalam acara silaturahmi virtual ini. Alhamdulillah kita bisa hadir di acara ini walaupun ya secara virtual, tatap muka secara online dan terbatas gitu ya. Tidak bisa, walaupun tidak bisa tatap muka secara offline gitu ya, secara real di lapangan gitu ya. Salawat beserta salam semoga selalu kita ungkapkan dan kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu wali murid yang baru, acara silaturahmi ini atau acara pertemuan ini selalu kita adakan ketika menghadapi tahun ajaran baru. Di acara pertemuan antara dari yayasan, dari pihak sekolah dengan wali murid yang baru itu kita adakan setiap akan berlangsungnya tahun ajaran baru.
Kemarin di hari Sabtu kemarin kita telah melaksanakan juga silaturahmi secara virtual juga dengan wali murid yang lama atau wali santri yang lama. Karena ya kita tahu semua gitu ya, keadaan situasi kita baik di negara kita maupun di seluruh dunia gitu ya, masih terdampak pandemi virus COVID-19. Kalau tahun lalu ya, tahun lalu itu ya sempat kita mengadakan secara tatap muka pertemuan dengan wali murid baru atau wali santri yang baru itu secara tatap muka, dan itu pun terbatas gitu. Pada saat tahun ini ya kita, karena juga ada peraturan pemerintah PPKM, kita juga tidak bisa mengadakan pertemuan secara offline atau secara tatap muka. Maka inisiatif saya bersama kepala sekolah dan pengurus-pengurus yang lain mengadakan silaturahmi ini atau perkenalan ini, pertemuan dengan wali santri atau wali murid yang baru ini dan secara online gitu, atau secara virtual. Bapak dan Ibu wali murid atau wali santri yang baru, saya mendapat laporan dari panitia penerimaan siswa dan siswi baru, itu semua siswa MI itu berjumlah 24 orang. Siswa SMP itu ada 67 orang, dan siswa aliyah ada sementara ini ada 21 orang. Yang mondok ya, siswi yang baru yang mondok sebagai santri mukim itu ada 70 orang dengan siswa SMP, lulusan SMP yang ada di sini gitu ya. Jadi kalau dijumlahkan dengan santri yang lama atau santri mukimin yang lama itu sekitar ada ya kisaran 150 anak lah, 150 santri gitu ya. Pasti bapak-bapak atau orang tua pasti yang pertama kali ditanyakan, khususnya yang mukim gitu ya, ini kapan datang ke pesantrennya gitu ya. Nah, kami secara pastinya kami belum bisa menentukan kapan kedatangan santri ya, karena kita juga belum mengadakan rapat kerja atau musyawarah dengan para pengurus dan dengan para guru-guru gitu ya. Insya Allah minggu-minggu ini akan dilaksanakan rapat kerja atau dilaksanakan musyawarah dengan para guru-guru. Kemungkinan, ini baru kemungkinan, ya, kemungkinan itu kedatangan santri yang mukim, kemungkinan santri lama itu dari tanggal 21 Juli besok setelah Idul Adha. Ini baru kemungkinan. Jadi kita juga melihat kondisi nanti yang berkembang gitu ya. Jadi santri lama itu tanggal 21 dengan tanggal 22 Juli, santri baru itu kemungkinan juga tanggal 23 dan tanggal 24 Juli. Itu di hari Jumat dan hari Sabtu, itu untuk santri baru. Kita bagi, kenapa kita bagi tidak bersamaan kedatangannya? Karena kalau secara bersamaan pasti akan menimbulkan kerumunan. Nah, kalau sudah menimbulkan kerumunan pasti akan ya ditindak oleh gugus COVID, gitu ya. Baik itu gugus COVID desa maupun kecamatan. Gitu ya. Makanya kita ini baru rencana ya, belum bisa kita pastikan gitu ya. Di tanggal 21 itu kemungkinan santri laki-laki, di tanggal 22 itu santri perempuan,
di tanggal 23 itu santri laki-laki yang baru, ya. Di tanggal 24 itu santri perempuan yang baru. Ini baru rencana kami. Nanti informasi informasi detailnya atau informasi jadinya gitu ya, itu setelah kami mengadakan musyawarah atau rapat kerja dengan para dewan. Nah, karena situasi masih penyebaran virus COVID-19 ini masih tinggi, maka bagi santri yang akan datang ke pesantren, kami memberikan peraturan harus membawa hasil tes swab antigen, minimalnya hasil swab tes antigen. Nah, karena apa? Karena pertama, ya cara untuk mengetahui keberadaan negatif atau positifnya virus corona di diri kita, yaitu yang saya tahu ya yang saat ini ya valid gitu ya, itu tes swab antigen gitu ya. Ya kalau misalnya mampu untuk tes PCR ya tes PCR gitu ya. Jadi mungkin, tetapi tes PCR itu lebih mahal gitu ya. Atau juga bisa ada, mungkin ada yang saya dengar juga ada juga tes genus gitu, genus, cuma itu beradanya di stasiun gitu ya, stasiun kereta. Tapi yang banyak berada di itu tes swab antigen. Maka bagi santri ya yang tidak membawa, nanti ketika kedatangannya itu yang tidak membawa hasil negatif tes swab antigen, itu kita tidak perkenankan untuk masuk ke pesantren. Dan kedatangan santri itu hanya diantar di pintu gerbang. Jadi orang tua wali itu tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam gerbang pesantren. Ini yang akan kita terapkan, yang rencananya kita akan terapkan peraturan ini nanti ketika kedatangan santri lama maupun santri baru. Jadi santri lama pun sama, ya, harus bawa hasil negatif tes swab antigen. Kenapa ini ada peraturan seperti ini? Ya, kita tidak mau, ya, nanti misalnya ya bukannya kita beranggapan anak bapak atau anak ibu semua itu positif gitu ya, tetapi kita tidak mau nanti ketika para santri datang dengan tidak membawa keterangan hasil negatif tes antigen, ternyata positif gitu, positif virus COVID-19, dan ketika sudah berada di pesantren itu kan penyebarannya akan masif gitu ya, akan cepat sekali gitu ya. Nah, oleh karena itu kenapa harus membawa tes negatif hasil antigen itu ya, pertama seperti itu tadi, yang kedua ketika ada pantauan dari gugus COVID ya, baik dari desa maupun kecamatan, kita bisa memberikan alasan ini santri-santri semua yang berada di pesantren sudah di swab antigen hasilnya negatif semua ya. Nah, maka kita bisa memberikan alasan seperti itu ya. Kalau misalnya tidak ada bukti hasil negatif tes hasil swab antigen, maka kita tidak bisa memberikan alasan kepada gugus COVID-nya gitu ya. Nah, ini yang rencananya kita akan terapkan nanti pada saat kedatangan santri baru maupun santri lama. Kemudian mungkin para orang tua santri baru bertanya-tanya, apa saja sih yang akan dipersiapkan gitu ya ketika nanti ya masuk ke pesantren gitu ya, terutama ini yang mukim atau yang pesantren ya.
kalau tahun-tahun lalu, 2 tahun yang lalu itu lemari itu bawa sendiri ya. Tapi kalau saat ini lemari sudah dikoordinir oleh pihak pesantren gitu ya. Nah, yang memang perlu yaitu yang pertama alas tidur. Gitu ya. Ini alas tidur ya nggak usah lebar-lebar lah gitu ya. Apalagi kalau sampai bawa spring bed mah ya nggak boleh gitu ya. Ya paling ukuran 1 meter atau ukuran untuk sendiri gitu ya. Nah, dan ini harus dijaga oleh anaknya gitu ya. Jadi harus biasanya itu dapat 1 minggu 2 minggu, katanya alas tidurnya hilang gitu ya. Nah, katanya seniornya yang ngambil gitu ya. Ini biasanya terjadi seperti itu. Ya. Nah, kami sudah akan berusaha gitu ya agar tidak terjadi seperti itu. Bagi santri lama pun yang sudah alas tidurnya sudah nggak punya, itu kami wajibkan itu ketika akan datang kedatangan santri besok gitu ya. Jadi alas tidur, peralatan mandi tentu saja gitu ya, dan obat-obat pribadi gitu ya. Maksudnya obat-obatan yang memang ketika ada ada penyakit-penyakit ringan gitu ya, ketika nanti sakit gitu ya. Kemudian ya tadi sudah disampaikan oleh Ibunda Hajayati Herawati, ketika ada santri mengeluh tidak betah atau tidak kerasan di pesantren, itu ya mohon bapak-bapak atau ibu-ibu jangan langsung misalnya udah nggak betah pulang aja gitu. Nah, artinya kita bicarakan gitu ya, kita obrolkan gitu, bagaimana, kenapa nggak betahnya gitu, atau kenapa memang tidak betahnya, kenapa ya kita carikan solusinya gitu agar si anak ini bisa betah atau kerasan di pesantren gitu ya. Nah, terakhir kami akan ya nanti ketika ada yang kurang pas gitu ya di lembaga pendidikan yang berada di naungan Yayasan Manbalul Quran, mohon jangan diungkapkan di grup yang umum gitu atau di WA grup gitu ya. Bisa japri kepada pengurus sekolah atau pengurus yayasan yang lainnya atau pengurus pesantren. Jadi jangan misalnya ada yang kurang pas dengan pesantren gitu ya, atau ada kekurangan pesantren atau ada kekurangan lembaga yang berada di bawah naungan Yayasan Manbalul Quran. Itu menurut saya ya mohon untuk tidak disebarkan di lewat grup WA, gitu ya. WA grup gitu ya. Ya mohon ya dijapri lah, misalnya pada panitia PPDB atau penerimaan siswa baru gitu ya, atau kepada pengurus yayasan lainnya atau pada pengasuh pesantren gitu ya. Jadi kalau misalnya disebar melalui grup WA grup, ya menurut saya kurang etis lah gitu ya, untuk keluhan-keluhan atau ada kekurangan-kekurangan yang terjadi misalnya di bawah lembaga Yayasan Manbalul Quran. Sebab ya namanya manusia ya pasti ada kekurangannya, pasti ada kesalahannya, pasti ada kekurangannya. Tetapi bagaimana kita bisa meneruskan atau mengeluhkan kekurangan itu dengan secara yang bijak dan secara yang lebih baik gitu ya. Mungkin itu saja dari saya. Nanti ketika ada pertanyaan dari Bapak Ibu bisa dituliskan ya di kolom komentar. Nanti moderator mungkin sudah membaca apa ada pertanyaan atau tidak. Ya kalau misalnya
bisa kita jawab pada saat hari pertemuan ini, ya mungkin kita akan jawab. Ya kalau tidak bisa, mungkin menjadi PR bagi kami. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Membawa Al-Quran atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Di sini saya melihat ada beberapa pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan swab. Ini ada pertanyaan syarat swab apa? Bisa minta pengeluaran. Anak saya nangis dibilangin mau di swab, padahal niatnya besar sekali untuk mondok. Tahu kami kalau di tugas resmi seperti di puskesmas saja itu tidak menunjukkan hidung berdarah, tidak. Itu yang ada akun di swab rasa sakit, itu butuh sendiri. Ya, tapi untuk akun saya Nabukis coba dibicarakan kembali dengan anak-anak kasih pengertian tentang swab itu. Kalau mungkin ibu tinggal dekat dengan puskesmas kecamatan, maka ibu silakan saja datang langsung ke kecamatan ambil bilang bahwa itu adalah persyaratan untuk kami masuk ke sekolah atau pesantren. Tetapi nanti tunggu informasi kapan kembali ke pesantrennya, dan hasil swab itu kami gunakan 1 hari sebelum masuk. Jadi misalkan masuknya hari Senin, di hari Minggu atau di hari Sabtu, hari Minggu ya Pak ya, hari Minggu itu bisa lakukan swab antigen, itu seperti itu. Atau kalau nggak di puskesmas bisa di klinik terdekat, dan nanti harus minta surat keterangannya, dan itu sebagai persyaratan untuk kembali ke pesantren. Itu untuk Bu Sainah Bilqis. Kemudian seperti itu Bu Sainah Bilqis jawaban kami. Tapi swab itu kami tetap mintakan, karena tidak orang tua, tidak anak-anak, COVID-19 itu akan nempel atau ada di setiap manusia. Makanya sebagai bukti bebas, maka harus di swab. Kami mohon pengertiannya kepada akun Bu Sainah Bilqis untuk menjelaskan pada anaknya supaya mau di swab. Kita lagi. Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Pertanyaan dari wali murid yang menanyakan tentang bagaimana anaknya kalau tidak mau swab. Memang edukasi atau pendidikan tentang virus COVID-19 ini bagi masyarakat kita itu masih minim gitu ya. Jadi banyak yang salah persepsi gitu ya, banyak salah yang anggapan bahwasanya ya swab itu bisa membahayakan atau ya bisa membuat hidung longgar gitu ya. Padahal ya tidak gitu ya. Saya ingin bercerita pengalaman ya 2 minggu yang lalu ya, atau 3 minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu itu
di awal Juli, sebelum bulan Juli ya, di akhir Juni ya, di akhir Juni itu keluarga saya itu positif semua positif, saya, istri saya dan anak-anak saya itu positif virus COVID-19. Tapi seingat saya penularannya itu bukan dari santri gitu ya. Jadi seingat saya ini penularannya karena waktu itu mobilitas saya atau kegiatan saya keluar itu sering gitu ya. Jadi ada beberapa acara di luar sehingga sepertinya dari situ itu tertularnya gitu ya. Maka ketika keluarga saya di swab positif, itu semua santri kita pulangkan waktu itu gitu ya. Nah, alhamdulillah sudah 2 minggu ini ya, sudah 1 minggu ini ya, sudah hasilnya negatif di swab lagi. Kemarin di hari Minggu kemarin kami sekeluarga kami itu saya, istri saya dan anak-anak saya itu melakukan swab, itu negatif semua ya. Nah, itu ada yang anak saya yang paling besar itu baru kelas 2 MI itu di swab dan nggak berdarah gitu ya. Nanti kalau misalnya ya butuh dokumentasinya ada di saya gitu Ibu, biar meyakinkan anaknya bahwasannya swab itu nggak berdarah gitu ya. Nah, itu ada video anak saya yang umur 8 tahun, yang umur 3 tahun dan yang umur 1,5 tahun itu di swab dan tidak berdarah dan hasilnya alhamdulillah negatif. Untuk swab ini ya dilakukan H-1 ya. Jadi 1 hari sebelum kedatangan ya. Jadi jangan, kemarin ada di grup PPDB itu ada yang swab itu sekarang udah swab gitu ya. Padahal ya kedatangannya itu belum diumumkan gitu ya. Kedatangan santri itu belum diumumkan kapan gitu ya. Tapi udah di swab minggu-minggu ini ya. So kalau misalnya minggu-minggu ini sudah di swab, berarti ya nanti bisa jadi ya hasilnya bisa positif lagi gitu ya. Makanya ya H-1 atau 1 hari sebelum kedatangan atau keberangkatan ke pesantren itu baru di swab gitu ya. Ya, ini ya memang ya kita ya mau membuktikan virusnya ya memang salah satunya harus dengan swab gitu. Jadi mau nggak mau ya untuk ya kita mengantisipasi ini semua gitu ya, kita mengadakan peraturan untuk swab rapid antigen gitu ya. Mungkin itu saja ya jawabannya. Mungkin ada lagi atau tidak? Pertanyaan selanjutnya, rapid test boleh atau tidak? Dari akun Fauzi Eza Abdillah. Kalau rapid itu mungkin ya kalau kita ikut untuk mengetahui lebih akurasinya lebih bagus gitu ya. Ya itu mungkin swab antigen untuk saat ini gitu ya. Jadi kalau rapid test gitu ya, mungkin jadi harus swab antigen juga mungkin Bu gitu ya. Jadi peraturan ini memang belum kita musyawarahkan gitu ya. Nanti kita akan musyawarahkan dulu ya, dari pertanyaan-pertanyaan Ibu orang tua
wali murid baru ini, ya kita akan musyawarahkan dulu apakah rapid test itu bisa untuk cukup untuk rapid test saja, tidak perlu swab antigen gitu. Nanti kita akan musyawarahkan dulu di musyawarah kerja insya Allah minggu-minggu ini gitu ya. Jadi sebelum Idul Adha itu sudah ada jawabannya gitu ya. Sebelum Idul Adha ya, nanti insya Allah ada jawabannya. Untuk tadi saya baca juga ada apakah ada bawa mukena khusus? Ya, mukena itu harus dibawa, itu salah satu ya wajib untuk santri ya. Santri baru itu ya, untuk santri yang mukim itu harus bawa mukena. Ya kalau yang laki-laki itu ya sarung, itu bajunya baju koko gitu ya. Untuk seragam pesantren memang kita tidak ada untuk tidak mewajibkan ada seragam pesantren, tetapi baju kalau yang perempuan itu biasanya baju gamis ya. Untuk mengaji itu menggunakan baju gamis. Kalau yang laki-laki itu baju koko dan sarung, itu juga peci ya, peci hitam paling enggak. Itu peci hitam yang laki-laki ini wajib untuk menggunakan bawa peci hitam ya. Tapi juga ya peci haji juga nggak apa-apa, tetapi harus memiliki peci hitam juga gitu. Semua santri, semua siswa-siswi di sekolah pun nanti ketika sudah tatap muka itu wajib menggunakan peci hitam ya, ketika sekolah. Nah, ketika di pesantren juga harus punya peci hitam, dan ya untuk peci yang peci haji ya diperbolehkan untuk dibawa juga. Nah, untuk seragam sekolah ya itu nanti akan diumumkan lah, ya. Untuk seragam sekolah nanti akan diinformasikan kembali. Itu saja, mungkin ada lagi. Baik, dari akun yang udah divaksin, ya, untuk ya untuk yang mengantar nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Kiai. Pertanyaannya adalah kalau yang antar gimana, di swab atau tidak? Teknis. Ya, ini teknis pelaksanaan nanti kedatangan santri gitu ya. Untuk yang mengantar ini tidak diwajibkan untuk membawa hasil gen, tapi yang diwajibkan itu adalah anaknya yang akan masuk ke pesantren gitu ya. Dan yang mengantar itu tidak masuk ke gerbang atau ke dalam pesantren. Jadi yang mengantar itu cukup di depan gerbang pesantren. Untuk yang tadi rapid gen itu ya, rapid test itu, nah nanti mungkin kita berikan lagi informasinya setelah kita mengadakan musyawarah dengan para guru-guru dan para pengurus pesantren dan pengurus yayasan juga. Untuk mukena disarankan untuk warna putih ya, tetapi ketika tidak memiliki mukena warna putih ya tidak apa-apa gitu, artinya tidak harus seragam, tetapi dilarang untuk yang ada gambar-gambarnya gitu ya. Kalau sekarang kan ada mukena itu ya ada gambar apa, gambar ya apa kuda gitu ya, apa namanya itu ya gambar-gambar kartun gitu ya, itu tidak diperkenankan gitu ya. Jadi polos ya, walaupun ya kalau misalnya adanya warna-warni gitu ya, itu tidak mengapa. Disarankan untuk yang warna putih. Nah, itu saja mungkin. Ya.
Untuk seragam, silakan. Untuk SMP, Pak Ahya untuk menjawabnya. Warna apa saja? Dan ya silakan Pak Ahya. Untuk SMP, seragam. Seragam. Ya. Oh, untuk seragam ini warna kita untuk sekarang seragam SMP-nya. Iya. Oh ya, untuk seragam ini ada ya ketika sudah normal nanti warna putih, kemudian ada batik dan itu pakaian muslim. Tapi kalau misal nanti sudah tatap muka, ya di saat pandemik seperti ini kita belum siswa tidak diperbolehkan dulu pakai seragam, masih pakaian bebas ya Bapak Ibu. Ya pakaian bebasnya ini pun yang laki ini ya meja, boleh tangan panjang atau tangan pendek, asal jangan kaos ya. Kemudian pakai peci. Itu saja kali. Terima kasih. Untuk MA Nurin, seragam yang disiapkan dari rumah. Untuk seragam, untuk Madrasah Aliyah sejauh ini karena kita masih dalam apa ya, suasana PPKM juga dan menjalankan daring juga sampai seragam sekolah gitu. Takutnya nanti ketika sudah di pesantren seragam belum dipakai jadi kebintal hilang gitu. Maka saat ini cukup hanya membawa pakaian muslimnya aja. Yang perempuan cukup dengan pakai gamisnya, laki-laki cukup dengan pakai koko atau dengan sarungannya aja, dengan pecinya. Nanti baru seragam menyusul ketika pembelajaran kita sudah normal. Itu aja cukup, moderator. Terima kasih. Baik, dari akun Wawan Eli dan seluruh partisipan yang ada di YouTube Live, bahwa alhamdulillah Dewan Guru yang berada di naungan Yayasan Mambaul Quran semuanya sudah divaksin lengkap 1-2. Jadi usaha telah kami lakukan, pemerintah meminta kami untuk tenaga pendidik itu vaksin lengkap. Alhamdulillah semua Dewan Guru sudah kami laksanakan. Terima kasih untuk Wawan Eli. Dari akun Siti Zulaiha tentang H-1 apa nggak terlalu mepet untuk pelaksanaan swab karena besoknya harus kembali. Nggak terlalu mepet. Ya, kalau melihat perkembangan dan peraturan yang ada, memang hasil swab antigen itu minimal H-1 gitu ya. Dan itu saya kira tidak terlalu lama ya. Swab itu paling lama itu 30 menit gitu ya. Swab itu, hasil swab itu paling lama itu ya 20 menit sampai 30 menit gitu. Jadi misalnya saat mau berangkat pun sebetulnya masih bisa gitu ya. Misalnya hari ini, misalnya ya ini hari Minggu gitu. Hari Minggu itu berangkat ke pesantren, paginya itu swab atau siangnya swab, ya itu masih bisa sebetulnya gitu. Jadi ditunggu 10, jadi udah persiapannya udah kemarin gitu ya. 1 hari yang lalu sudah disiapin bawa baju-bajunya gitu. Nah, swabnya pada saat mau berangkat itu masih bisa menurut saya gitu ya. Karena yang ya sepengalaman saya swab itu paling lama itu 30 menit gitu ya. Nggak tahu kalau saat ini mungkin ngantri gitu. Itu ya makanya paling tidak
H-1 itu ya H-1 menurut saya masih bisa lah gitu ya untuk dilakukan swab. Dan kalau misalnya H-2 atau H-3 khawatirnya ya pada saat H-2 itu di swab, H-1-nya ya terpapar gitu. Ya kita tidak tahu penyebaran virus saat ini kan masif gitu ya. Nah, sebetulnya nih, kalau anak bapak atau anak ibu itu 10 hari sebelum kedatangan itu sudah isoman gitu ya, atau artinya sudah nggak keluar kemana-mana itu selama 10 hari itu sudah tidak di hasil swab itu pasti negatif gitu ya. Jadi kalau misalnya nih anak bapak ibu keadaannya nggak sedang sakit gitu ya, keadaannya sehat-sehat. Nah, 10 hari sebelum atau 12 hari atau 10 hari sampai 12 hari sebelum keberangkatan itu sudah isoman aja dulu gitu ya. Nggak boleh keluar kemana-mana gitu. Nah, itu ketika di swab itu ya sudah ya biasanya itu ya yang sudah terjadi itu dipastikan bisa negatif gitu hasilnya. Jadi saya pikir ya H-1 itu tidak mepet lah gitu ya. Nah, mungkin itu ya. Baik para bapak dan ibu, untuk bukunya seperti apa itu standar anak sekolah. Kemudian buku tulis ya. Kemudian untuk mukena di santri putri khususnya itu bebas. Yang penting gambar sopan, bukan gambar yang macam-macam. Sekedar motif kembang-kembang biasanya kalau cewek itu kayak gitu. Jadi yang penting mukenanya sopan, gambarnya juga nggak macam-macam. Itu untuk bukan gambar kartun, tapi ya pokoknya yang polos aja lah, lebih enak dilihatnya. Kertas pembungkus dan lain sebagainya itu tidak ada aturan. Kertas pembungkus ya normal seperti halnya kita waktu sekolah dulu, seperti apa, kapan gambarnya juga. Untuk Pak Kutubi, bahwa ini memang momennya adalah silaturahmi. Inginnya, tadinya kami ingin memperkenalkan semua Dewan Guru melalui YouTube Live, tetapi karena memang ada beberapa yang tidak bisa dan memang belum lengkap, tapi nanti itu akan kami sampaikan. Perkenalan dengan para wali murid, dengan guru membawa Quran, akan sampaikan pada MPLS online. Kemudian untuk pengantar, sekali lagi pengantar itu tidak turun dari mobil atau tidak masuk ke dalam pesantren. Pengantar orang tua hanya sampai di depan saja. Nanti ada garis yang kami buat atau tanda yang kami buat sampai di mana batas pengantar. Itu untuk meminimalisir terjadinya penularan virus atau penyakit lainnya. Ini mohon kerjasamanya dari para ibu wali santri. Sekali lagi, pengantar hanya berada di garis atau batas yang telah kami tentukan nanti. Yang masuk adalah calon santri tersebut. Dan nanti santri tersebut akan kami akan diantar oleh santri senior yang sudah lebih dahulu masuk. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ngangkat ini itu, tapi akan dibantu oleh santri lamanya. Kemudian kami paham dengan keinginan Bapak Ibu wali santri yang ingin sampai ke dalam mengantarkan, sampai dalam kamar pun saya yakin, tetapi kondisinya yang
tidak memungkinkan untuk itu. Sekali lagi, santri hanya santri saja yang bisa masuk ke dalam, orang tua di batas atau tanda yang nanti akan kami buat. Kami masih berikan waktu pada partisipan di YouTube Live untuk memberikan pertanyaan, kira-kira beberapa menit saja. Iya, Ibu. Kami paham, tetapi demi kebaikan anak Ibu juga anak yang lain yang ada di pesantren kami, mohon kerjasamanya kepada seluruh wali santri, ikuti prosedur yang ada. Masih kami tunggu sampai kita 10 menit lagi bila ada pertanyaan yang ingin diajukan. Ya, untuk masuknya kapan? Kembali ke pesantren, nanti akan kami sampaikan secara resmi melalui media sosial yang kami miliki, baik di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, atau di YouTube Live. Ukuran kasurnya, sekali lagi, yang ukuran sendiri saja, jangan terlalu lebar, karena harus berbagi tempat dengan yang lainnya. Belajar online waktunya disesuaikan, bila MI dia sekolahnya pagi sampai siang, sedangkan MA juga pagi sampai siang, dan SMP belajarnya itu mulai siang sampai ya. Intinya kepada para bapak dan ibu, mengenai kapan kembali, tata cara pengantar, sudah kami sampaikan. Pastinya, fix-nya tanggal berapa, nunggu informasi resmi yang kami keluarkan. Ini forum ini sementara hanya forum silaturahmi, perkenalan para stakeholder yang ada dengan para calon wali santri. Persyaratan apa saja yang akan dibawa pun nanti akan kami sampaikan melalui media sosial yang kami miliki. Tetapi secara umum sekilas sudah kami sampaikan beberapa aturan yang telah kami tetapkan. Ya, Pak akun Arif Lukmanul. Ya, jadi perlengkapan itu insya Allah akan kami list lah. Apa saja yang dibawa. Ya, pengantar masuk ke dalam boleh tidak, walaupun sudah di swab, tetap kami demi kebersamaan dengan wali santri yang lainnya, pengantar hanya bisa sampai di depan atau di batas yang telah kami tetapkan nantinya. Dari akun Royanti Fatan. Baik, sebelum kami akhiri, sekali lagi kami ingin sampaikan kepada para Bapak Ibu calon wali santri, kapan kembalinya nanti akan kami sampaikan melalui info resmi. Perlu diingat, swab itu penting untuk menjaga diri anak Bapak Ibu dan juga menjaga kawan-kawannya yang nanti akan ada di pesantren Mambaul Quran atau Yayasan Mambaul Quran. Kemudian, perlengkapan itu
normalnya sewajarnya anak sekolah, yang penting sopan, rapi, tidak ada sampai kami menentukan itu motifnya ini pembungkus dan sebagainya, itu tidak ada. Yang penting normalnya, baiknya apa saja, seperti apa, Bapak Ibu juga tahu. Dan yang selanjutnya, hal-hal yang kurang, hal-hal yang belum kami sampaikan pada forum ini, nanti akan kami sampaikan kemudian. Saya kira itu aja. Terima kasih kepada para partisipan atau calon wali santri membawa Al-Quran yang telah setia stay di YouTube Live. Mudah-mudahan apa yang telah kami tetapkan ini bisa dimengerti, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang nantinya akan kembali ke pesantren akan diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mohon juga memperhatikan info resmi yang nantinya akan kami keluarkan. Terakhir, untuk menutup acara ini, kami mintakan doa nutup dari Pak Kiai. Saya selaku moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan, pola hidup yang sehat, selalu berolahraga, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai untuk doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala wabah yang masih terjadi di negara kita dan di negara-negara yang lainnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diberikan kesehatan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa likunnatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa ansari syailim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbbilana biha min jamil hajat wa tahhirna biha min jamil sayyiat wa tarfa'na biha innaka 'alad darajat wa tuballighna asal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa al-'afafa wal ghina wal makanata al-islam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarri 'aqibah wa su'il khatimah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbuna shighara wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Alla taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar rahmanur rahim. Tahassalna bidil izzati wal jabarut wa antasumna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna al waba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Aswanna bidil izzati wal jabarut wa antasumna bi rabbil malakut wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna al waba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tahassalna bidil izzati wal jabarut wa antasumna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna al waba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya latif ya qadir nas'aluka al-lutfa fi ma jarat bil maqadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin tayyibin tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.